Kalian tahu nggak kalau banyak petani di Vietnam yang punya lahan dan produksi besar-besaran justru malah enggan bermitra dengan perusahaan ekspor. Padahal kemitraan bisa bikin harga stabil dan hasil panen langsung masuk ke pasar global. Ternyata 62% petani menolak untuk ikut skema kemitraan. Padahal perusahaan ekspor membutuhkan pasokan rutin dan berkualitas. Bukan karena petaninya nggak mau maju, tapi dulu mereka pernah disakitin sama sistem. Dulu banyak yang ikut program kontrak, tapi hasilnya dibayar telat, harga turun sepihak, bahkan pernah sampai nggak dibeli. Jadi ketika ada perusahaan datang ngajak sesama lagi, petaninya pada mikir, paling nanti rugi lagi. Tapi nggak semua petani rugi. Petani yang mengikuti skema kemitraan dengan tertib justru malah memiliki pendapatan yang lebih tinggi, kemudian juga produksi yang lebih efisien, dan juga memiliki pasokan untuk masuk terus-menerus ke pasar luar negeri. Dan ini bukan asumsi ya. Penelitian membuktikan bahwa petani mitra itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi sebesar 30-40% dibandingkan petani non-mitra. Penelitian ini melibatkan 60 petani dan 10 perusahaan swasta yang terdapat di dua wilayah utama Lucknow, yaitu Dong Phu dan Dong Hang. Peneliti mengevaluasi bentuk kemitraan, manfaat, dan hambatan yang dihadapi kedua pihak. Mereka pakai survei, FGD, wawancara mendalam, jadi hasilnya nggak cuma data mentah, tapi juga pengalaman langsung dari lapangan. Nah, dari sini kita udah lihat gambaran besarnya. Kemitraan bisa bermanfaat, tapi butuh sistem yang adil, transparan, dan saling percaya. Lanjut, kita bahas bagaimana pola hubungan ini bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi regional. Dari hasil survei terhadap 50 rumah tangga, ditemukan bahwa 38% petani bergabung dalam keterkaitan, dan sisanya sebesar 62% tidak terlibat. Petani yang tergabung cenderung lebih muda, memiliki tenaga kerja lebih banyak, modal yang lebih besar, dan pendapatan dari sayuran yang lebih tinggi. Contohnya, untuk produksi mentimun baby per 1 sao atau 360 meter persegi, biaya produksi petani anggota yaitu 2.829.000 VND, produktivitas 700 kg, dan harga jual 6.500 VND per kilogram. Pendapatan bersih 1.720.000 VND, sedangkan petani non-anggota hanya menghasilkan produktivitas sebesar 650 kg, harga jual 5.900 VND per kilogram, pendapatan bersih 1.306.000 VND. Data serupa juga terlihat pada komoditas tomat baby dan jagung manis, di mana petani anggota selalu memiliki pendapatan lebih tinggi. Dari sisi perusahaan, studi menyoroti perusahaan Bafeco setelah menjalin kemitraan dengan petani. Perusahaan ini berhasil memperluas area bahan baku hingga 589 hektar, meningkatkan pendapatan dari 28 menjadi 35 miliar VND dalam 3 tahun, dan menaikkan laba sebesar 50% dari 0,8 menjadi 1,2 miliar VND. Namun, berbagai kendala masih menghambat kelancaran keterkaitan ini. Bagi petani, 76% mengeluhkan harga input yang terus naik, 64% mengalami keterlambatan pembayaran, 71% tidak memiliki informasi pasar, area pertanian sempit, dan alat pertanian kurang memadai. Sementara perusahaan menghadapi masalah seperti area bahan baku tersebar dan kecil, tingkat pembuangan sayur tinggi akibat kualitas tidak seragam, pelanggaran kontrak oleh petani saat harga pasar lebih menguntungkan. Diskusi ini juga menunjukkan bahwa walaupun sistem keterkaitan membawa manfaat besar, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, koperasi, dan semua pelaku rantai pasok. Materi selanjutnya itu manfaat keterkaitan yang kuat. Yang pertama itu ada kualitas produk meningkat. Ketika hubungan antara petani dan perusahaan terjalin dengan kuat, perusahaan bisa turun langsung memberikan pendamping teknis mulai dari pemulihan bibit, pemupukan hingga pasca panen. Proses budidaya menjadi lebih terkontrol dan terstandar. Hasil kualitas produk meningkat, sayur atau hasil tani menjadi lebih seragam, segar, dan memenuhi
ekspor ini bukan hanya untuk menguntungkan petani, tapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas. Yang kedua itu jaminan pasar dan harga yang lebih pasti. Keterkaitan yang kuat biasanya dibarengi kontrak kerja sama jangka panjang antar petani dan perusahaan. Ini memberikan rasa aman bagi petani karena keterkaitan yang perlu bingung mencari pembeli setelah panen. Selain itu, harga yang disepakati cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh faktor pasar harian. Resiko kerugian bisa ditekan dan petani bisa lebih fokus meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu efisiensi distribusi dan peningkatan pendapatan tani. Dengan jalur distribusi yang terstruktur dan minim perantara, hasil pertanian bisa langsung masuk ke rantai pasok tanpa hambatan. Barang lebih cepat sampai ke konsumen atau pasar tujuan dalam kondisi segar. Biaya distribusi menurun, margin keuntungan meningkat. Pada akhirnya petani mendapat imbal hasil yang lebih baik dari kerja kerasnya. Yang selanjutnya itu ada kaitannya dengan ekonomi regional. Yang pertama itu hubungan antar aktor memperkuat integrasi ekonomi wilayah. Saat ini semua pelaku mulai dari petani, koperasi, pengusaha hingga distributor bekerja sama secara harmonis. Maka terjadi integrasi yang sehat dalam perekonomian wilayah. Transaksi lebih lancar, aliran barang dan jasa jelas, dan terjadi pemerataan keuntungan antar sektor. Ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi lokal yang tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Dan yang kedua itu ada rantai nilai yang efisien meningkatkan daya saing regional. Jika seluruh proses produksi berjalan efisiensi dari hulu ke hilir, maka produk pertanian dari daerah tersebut bisa lebih kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Produk dari daerah ini bisa bersaing karena kualitas bagus dan proses distribusi efektif. Ini membantu meningkatkan cita daerah sebagai pusat produksi agribisnis dan berkualitas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan agribisnis mendorong peningkatan PDRB daerah. Sektor pertanian dan agribisnis yang berkembang pesat akan berdampak langsung pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB. Semakin besar kontribusi terhadap PDRB, semakin kuat pula daya dorong terhadap pembangunan daerah. Ini menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya soal panen dan konsumsi, tapi juga tentang kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini menyoroti betapa pentingnya model keterkaitan antara produsen sayuran dan perusahaan agribisnis di Vietnam. Keterkaitan ini terbukti memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sosial ekonomi di tingkat lokal. Namun, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Beberapa kendala utama yang perlu diatasi meliputi yang pertama, skala produksi petani yang masih kecil, kemudian yang kedua, kenaikan biaya input produksi, yang ketiga, keterbatasan modal di pihak petani, yang keempat, kesenjangan informasi pasar bagi petani dan perusahaan, yang kelima adalah tantangan dalam kepatuhan terhadap kontrak dan kerjasama yang efektif. Nah, oleh karena itu, pengembangan prosedur kontrak tertulis yang jelas dan adil yang juga mempertimbangkan mekanisme pembagian risiko menjadi krusial untuk keberlanjutan model keterkaitan ini. Untuk memajukan keterkaitan produksi yang efektif, salah satu langkah yang penting perlu diambil yaitu adalah peningkatan kesadaran yang meningkatkan pemahaman akan tanggung jawab dan manfaat keterbukaan bagi semua pihak. Nah, dengan sinergi dan komitmen dari para petani, perusahaan, pemerintah, dan asosiasi, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan membuka potensi penuh dari keterkaitan produksi untuk mewujudkan sektor pertanian Vietnam yang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, tadi adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.